Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal bima ing dalem barang nerangaken ing dalem barang yahrumu kang haram apa ma alaman ing atase wong bihi iku kelawan man hadasun utawi hadas asghar kang cilik au satu utawa tengah au akbaru utawa gede. Pasal ini menerangkan haram dilakukan bagi orang yang tidak punya wudu atau punya hadas kecil atau hadas besar. Waman lan utai sapane wong intaqadha iku batal wudu'uhu apa wudu iman min balighin saking wong balil. Wa ghairihi lan liyane balil ma'ada ing dalem ngeliyani man daimal hadasi ing wong kang langgeng hadas waqfa kitab tahurain lan kesepen suci loro haruma mongko haram alaihi ing atas iman as-sholatu apa salat. Apabila wudu'e batal maka haram salat. Fardun iku fardu au naflan utawa sunat au salat janazatin utawa salat janazah. Baik salatnya fardu atau salat sunnah atau bahkan salat janazah. Bahkan wa misluha lan iku madani salat sajdatut tilawati utawi sujud tilawah wa syukri lan sujud syukur. Bahkan juga diharamkan apabila tidak punya wudu sujud tilawah, sujud syukur itu haram. Karena sujud syukur lan sujud tilawah iku hukume padha karo salat. Wa fi makna salat lan iku ing dalam maknane salat khutbatul jumati utai khutbah Jumat binaan krana jumenengaken ala annaha ing atas khutbatul Jumat badalun iku ganti minum ataini saking loro rakaat. Lah termasuk yang searti dengan salat adalah khutbah Jumat. Artinya orang berkhutbah Jumat itu harus punya wudu karena khutbah itu sebagai ganti daripada 2 rakaat. Wa kharaja lan kecoba biha kelawan khutbatil Jumat khutbatu ghairiha apa khutbah liyane Jumat. Lah beda atau pengecualian daripada khutbah Jumat adalah khutbah-khutbah yang bukan Jumat. Artinya kalau khutbah sholat Id, khutbah sholat gerhana, khutbah nikah misalnya, semuanya itu tidak wajib mempunyai wudu, tapi bagusnya punya wudu. Jadi bagus antara wajib beda. Jadi kalau mau khutbah Jumat wudu dulu, ibu bagus. Artinya kalau tidak punya wudu hukumnya tidak haram. Wa tawafu lan tawaf juga yang haram dilakukan apabila orang tidak punya wudu tawaf. Artinya melakukan tawaf itu hukumnya wajib. Di anwa'ihi kelawan piro-piro warnane tawaf. Fardun iku fardu au naflan atau sunat. Bagus tawafnya itu tawaf fardu ataupun sholat tawaf sunat. Walau nusukin, walau senajan fi nusukin inggal ibadah haji. Li'annahu koron satune tawaf iku fi makna sholat. Kenapa kok tawaf itu juga wajib punya wudu? Karena tawaf itu searti atau sehukum dengan hukum sholat. Jadi tawaf bagus tawaf wajib ataupun tawaf sunnah itu kudu punya wudu. Kenapa kok harus punya wudu? Karena tawaf itu fi makna sholat. Jadi alasannya tawaf itu podo karo sholat atau searti senyawa dengan sholat. Wa hamlul mushafi lan lagi tidak boleh melakukan hamlul mushafi lan gawa mushaf wa mislulan iku padane mushaf. Fi dalika dalam mengkono haram ma utawi barang kutiba kang den tulis sapa ma lidirosati krana ndres krana belajar. Apabila tidak punya wudu maka hukumnya haram memegang mushaf, memegang kitab samawi khususnya Al-Qur'an. Senada dengan memegang itu adalah menulis ayat Al-Qur'an yang tujuannya belajar. Kita belajar seperti ngaji mungkin diniyah. Nah, atau ya kita tulis, pokoknya kita menulis Al-Quran. Lah kemudian maka buku yang
hanya terdapat tulisan Al-Quran itu, kemudian kita haram memegangnya. Lah kecuali buku itu terdapat beberapa isi seperti ono hadis, ono pelajaran lainnya, dan lain sebagainya, ada pelajaran fikihnya mungkin, ada pelajaran tauhidnya dan lain sebagainya, maka itu tidak haram. Lah kalau buku itu hanya terdapat tulisan Al-Quran itu, lah maka haram kita pegang. Kecuali ada pengecualian, ada pengecualian kecuali menulis Al-Quran dengan tujuannya jimat. Nah, maka itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Terus kemudian wa mahalul hurmatilan utai panggonane haram iku malam tada ing dalam selagi ora narik apa darurat ila hamli maring gawa mushaf. Lah kecuali begini, tidak punya wudu menemukan sobean Al-Quran. Lah maka di satu sisi kita yang mau ngambil itu tidak punya wudu, di satu sisi khawatir terinjak. Bagus terinjak oleh hayawan atau terinjak oleh sepeda atau terinjak orang pejalan kaki. Nah maka apabila ada faktor-faktor seperti itu, maka boleh kita amankan itu sobean Al-Quran itu kita amankan walaupun tidak punya wudu. Nah, itu pengecualian. Jadi apabila memang ada faktor-faktor darurat, kemudian kita yang mau ngambil itu tidak punya wudu, maka hukumnya boleh. Wa illa hamalahu wa illa lan lamun ora ana darurat hamala mungko nggawa sapa man hu ing mushaf mal hadas ing dalam sertan hadas. Lah kecuali mungkin katanya tadi ada Al-Quran atau sobean Al-Quran. Kalau kemudian di situ ada isi yang lain, kok dilihat ada buku, di situ ada Al-Qurannya, di situ ada hadisnya, di situ ada pelajaran fikihnya, ada pelajaran tauhidnya, maka kita ambil itu tidak masalah dengan tujuan kita mengambil atau memegang dengan tujuan memegang bukan Al-Quran, tapi betul-betul memegang isi yang lain itu. Maka yang apabila seperti itu maka hukumnya boleh. Atau ada faktor lain apabila Al-Quran itu tidak diamankan sedangkan kita tidak punya wudu, khawatir itu dibawa banjir atau terbakar atau terkena najis atau dibawa oleh orang kafir seperti Abdul Jalil dulu, seperti Abdul Jalil Sidokiri dulu berpesan supaya Al-Quran diselamatkan dari orang kafir. Karena sulit untuk mengamankan Al-Quran, sehingga Al-Quran itu diamankan sendiri oleh oleh Abdul Jalil. Lah ternyata setelah diamankan, khawatir Al-Quran itu nomor satu dibawa oleh orang kafir, nomor dua khawatir itu rusak kena tembak atau kena bakar dan lain sebagainya, sehingga Al-Quran itu diamankan sendiri oleh Abdul Jalil, sehingga beliau ditembaki dan alhamdulillah tidak masalah, tidak mempan. Hanya kemudian bedilnya itu dimasukkan ke mulutnya, sehingga mulutnya yang ditembak dan sehingga wafat dan darahnya itu tumpah ke sungai dan sungainya sekian kilo harum. Nah, itu demi untuk menyelamatkan Al-Quran. Demi untuk menyelamatkan Al-Quran. Jadi apabila Al-Quran itu kemudian khawatir atau kena percikan-percikan najis, maka kita ambil saja walaupun kita dalam keadaan tidak punya wudu. Atau kena curi orang. Ya kalau zaman sekarang buat apa wujud Al-Quran banyak. Dilanggar banyak, di masjid banyak, di mana-mana Al-Quran itu banyak. Nah, demi untuk kalau zaman dulu mungkin jarang-jarang Al-Quran, sehingga Al-Quran juga menjadi incaran bobolan maling. Nah, sekarang ada Al-Quran itu untuk Al-Quran yang biasa. Nah, kalau sekarang Al-Quran yang
Seperti Al-Quran apa itu? Al-Quran yang kecil itu, setambul. Oh, karena itu setambul mungkin Al-Quran yang wah, jadi luar biasa harganya mahal. Jadi bukan lagi untuk Al-Quran itu bukan untuk mengaji dan untuk diamalkan isinya, tidak. Tapi Al-Quran karena mahal harganya sehingga diamankan mungkin itu. Diamankan sehingga apa namanya? Lah, ono bahasa kemudian kok seandainya dicuri orang, saya berarti kemalingan sekian juta atau miliar. Lah maka diamankan tanpa punya wudhu. Lah walaupun tujuannya seperti itu bukan lagi Al-Qur'annya tapi harganya Al-Qur'an, ya itu tidak masalah. Khawatir jadi mengamankan Al-Qur'an setambul yang sekian miliar atau juta harganya itu dalam kondisi tidak punya wudhu kemudian menjadi boleh bila khawatir akan dicuri orang. Bahkan kot yajibu, bahkan menjadi wajib mengamankan Al-Quran yang seperti itu dengan alasan-alasan seperti tadi, yakni khawatir kena gerus atau kebanjiran atau kerem atau terbakar atau kena percikan najis atau diambil oleh orang kafir, dikuasai orang kafir atau diambil atau dicuri oleh maling, terkadang itu menjadi wajib demi untuk mengagungkan Al-Quran. Jadi mengagungkan Al-Qurannya bukan nilai Al-Qurannya jutaan. Jadi demi untuk mengagungkan Al-Quran maka menjadi boleh mengamalkan Al-Quran tersebut walaupun kondisi tidak punya wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Amma idza tamakkana minat tayammumi fa innahu yakunu wajiban. Misalnya ya apa? Kok seandainya sekarang yang mau ngambil wudhu tidak bisa. Mau ngambil wudhu tapi sekedar untuk tayamum bisa. Karena apabila nunggu mau wudhu itu memakan waktu yang lama, sedangkan ada kekhawatiran Al-Quran itu apabila tidak segera diamankan maka akan kepercikan najis atau kena tindih atau kena lendes kendaraan dan lain sebagainya. Bisanya itu hanya tayamum. Kalau tayamum hanya memakan durasi mungkin setengah menit, lah maka lakukan tayamum itu. Maka lakukan tayamum itu demi untuk mengagungkan Al-Quran, demi untuk mengamankan, karena mengamankan itu adalah pengagungan, termasuk salah satu pengagungan dari Al-Quran, maka lakukan tayamum, tidak usah wudhu. Jadi apabila bisanya menggunakan tayamum karena tayamum itu durasi atau pelaksanaan tayamum itu hanya sebentar, maka lakukan tayamum, tidak usah wudhu. Karena mungkin di kala wudhu akan terjadi katanya tadi Al-Quran itu tidak aman. Nah, maka lakukan tayamum. Maka tayamum itu menjadi hukumi wajib. Fa innahu yakunu wajiban. Mengambil Al-Quran dengan tayamum karena tidak punya wudhu, kemudian tayamumnya menjadi wajib. Wa kahamlihi lan iku kaya nggawa Al-Qur'an tahrikuhu utawi ngowah-ngowah. Sekarang itu tidak dibawa, tapi edek-udek itu tak ngibah, tidak bawa Al-Quran, betul tidak dibawa, betul ya. Tapi digini-gini kan, digoyang-goyang, ya tetap sama. Tahrikuhu, tahrik atau menggoyang-goyangkan Al-Quran walaupun tidak dibawa, maka hukumnya podo karo bawa. Atau etalon lagi, misalnya Al-Quran etalon lagi, atau digeser dari tempat satu ke tempat yang lain. Lah maka sing ngono iku hukumnya haram. Jadi sama dengan membawa adalah menggeser-geser atau menggoyang-goyang Al-Quran dari tempat satu ke tempat yang lain. Wa yajuzu lan wenang apa hamlu hamil mushaf. Wa yajuzu wa masuhulan gepok mushaf. Gepok berarti menyentuh, memegang. Tadi membawa. Jadi membawa dan menyentuh itu beda. Kalau membawa ya dibawa, kalau menyentuh ya hanya dipegang. Wa masuhu kelawan gepok mushaf a'dha'il wudu, kelawan pira-pira anggota wudu, wa ghairi halan yani a'dha'il wudu. Menyentuh
Al-Quran. Jadi dikala kita tidak punya wudu, maka menyentuh Al-Quran hukumnya haram. Menyentuh kata-kata menyentuh itu tidak harus menggunakan telapak tangan. Pokoknya ketemu kulit itu bisa bersentuhan, itu bisa dikatakan masuk, yakni dari sekujur badan ini, dari sekujur badan kecuali kuku, rambut, menyentuh Al-Quran pakai kukunya panjang misalnya, nah kemudian itu tidak menjadi masalah. Nah sekarang yang dimaksud ini kulit, menyentuh pakai kulit apa saja, tidak harus kulitnya telapak tangan ataupun telapak kaki, apalagi telapak kaki. Walau ghairul maktub kal hawashi wa ma bainal aswa yahmasu jildihi. Terus kemudian berkaitan dengan Al-Quran, yang diharamkan menyentuh apabila tidak punya wudu, masu jildihi, menyentuh kulitnya, covernya itu, menyentuh kulitnya juga haram. Terus kemudian apabila ada Al-Quran itu ada alakohnya, ada mungkin ada seperti benang, yang benang itu untuk menandai bahwa saya sudah baca Al-Quran sampai di sini misalnya. Itu kan halakohnya, alakohnya atau sambungan. Nah, maka menyentuh itu pun dalam kondisi tidak punya wudu juga haram. Wa kharitatuhu lan kantongi. Nah, dikala Al-Quran itu mungkin ada wadahnya, ada wadahnya, seperti tas misalnya, yang mana itu berhubungan, maksudnya tidak lepas, dikatakan apa ini, kantongi Quran. Nah, pokoknya yang berhubungan dengan Al-Quran, mungkin nyaman Al-Quran, maka hukumnya haram menyentuhnya. Wasundukun lan peti misalnya, maksudnya Al-Quran itu memang ditaruh dalam peti, dan sehingga peti itu memang dikatakan peti Al-Quran. Nah, petinya Al-Quran, maka pegang petinya itu juga haram. Memegang petinya itu juga haram. Pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran yang tidak bisa dilepas namanya, maka itu menyentuh itu dalam kondisi tidak punya wudu hukumnya haram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja mansukh tilawah wat Taurah. Lah kecuali memegang kitab-kitab Taurat, memegang kitab-kitab yang selain Al-Quran, atau Al-Quran tapi yang sudah dinusakh, maka hukumnya tidak haram. Jadi kita memegang Injil, hukumnya kita dalam kondisi tidak punya wudu, megang Injil, megang Taurat, megang Zabur, atau suhuf-suhuf yang lain, ataupun kitab-kitab hadis, itu tidak haram. Jadi yang haram itu betul-betul megang Al-Quran. Kecuali illa lisofi lidirosah, kecuali bagi anak kecil, kata-kata sofi itu berarti belum tamyiz, kecuali bagi anak yang masih belum tamyiz, masih belum pinter, masih belum bisa membedakan mana kanan mana kiri. Maksud tamyiz itu masih ukurannya masih belum bisa istinja sendiri, masih belum bisa makan sendiri, masih belum bisa membedakan mana barat, mana timur, mana selatan, mana utara. Lah bagi sobi tidak punya wudu, ngaji misalnya, megang Al-Quran, tapi sobi yang masih belum tamyiz, tujuannya lidirosah, belajar, maka hukumnya boleh. Karena itu hajati ta'allum. Kalau hajati ta'allum bagi anak kecil yang masih belum tamyiz, maka hukumnya boleh. Jadi sobi atau bocah atau anak kecil yang masih belum tamyiz, tidak punya wudu, megang Al-Quran dengan tujuan lidirosah, dengan tujuan belajar, hukumnya boleh. Lianna taklifa istihabut toharoh, lianna taklifa istihabut toharoh ta'zimun. Lah karena yang seperti itu, memegang Al-Quran bagi anak kecil itu sebetulnya sudah ta'ziman, itu sudah. Lah kemudian kalau tidak boleh, kemudian baru kapan yang mau memegang Al-Quran? Jadi anak kecil yang masih belum tamyiz boleh tidak punya wudu memegang Al-Quran. Kenapa kok diperbolehkan? Karena yang seperti itu sudah sebagai bentuk ta'zim.
Anak kecil itu yang ngaji kemudian pegang Al-Quran itu sudah ta'zimnya itu sudah. Lah, bila itu tidak dikasih, tidak diperbolehkan anak kecil yang masih belum tamyiz tidak diperbolehkan megang Al-Quran. Lalu kapan yang mau belajar Al-Quran? Jadi bolehnya karena lihat jadi ta'allum lah yang seperti itu sudah sebagai bentuk pentakliman. Lah kecuali ada unsur-unsur yang masih belum saya ulang bagi anak yang sudah tamyiz itu boleh memegang Al-Quran tanpa punya wudhu. Saya ulang, anak kecil yang sudah tamyiz berarti anak kecil yang sudah bisa membedakan mana barat, mana timur, itu boleh pegang Al-Quran apabila ada hajat belajar dengan tidak punya wudhu. Lah berarti kalau masih belum tamyiz, mungkin seperti Mila ini kan masih belum tamyiz. Lah maka sing ngono iku tidak boleh dipegangkan Al-Quran. Kenapa? Karena yang ada dalam pikirannya masih main. Dan sehingga apabila Al-Quran ya kadang eleng kain, ya disobek dan lain sebagainya. Lah maka bagi walinya itu agar tidak memperbolehkan, ya. Fala yajuzu lil wali tamkinuhu. Jadi wali tidak boleh atau tidak boleh memperkenankan anak yang masih belum tamyiz untuk megang Al-Quran. Karena yang ada dalam pikirannya adalah mainan laptop. Nah, bagi anak yang sudah tamyiz maka megang Al-Quran boleh tanpa wudhu karena tujuannya atau karena keperluannya adalah belajar. Wa qiraatul Quran lan maca Al-Quran. Wa amma idza kana al-mas'ul hamlu la li ghardin aw li ghardin akhar katabarruk fayahrum. Fala yajuzu lil wali fala yajuzu mongko ora wenang lil wali maring wali tamkinuhu apa ngongangaken ghairil mumayyaz. Amma idza kana lan nalikane anapun nalikane ana al-mas'u apa ngepoke awil hamlu utawa gawe iku la li ghardin ora krana tujuan aili gharadin utawa krana pira-pira tujuan akhara kang weneh kata baruki kaya ngalap barokah fayahrum. Lah kok kalau begini, kalau anak kecil yang sudah tamyiz megang Al-Quran tapi bukan tujuan ta'allum, maka tidak boleh. Jadi anak kecil yang sudah tamyiz tapi belum baligh, anak kecil yang masih belum baligh tapi sudah tamyiz megang Al-Quran dengan tujuan tabarruk, hukumnya apabila tidak punya wudhu, hukumnya tidak boleh atau haram. Lah kalau tujuan li ta'allum, li hajati ta'allum, maka hukumnya boleh. Jadi anak kecil yang sudah tamyiz, yang masih belum baligh, tidak punya wudhu, megang Al-Quran, tujuan ta'allum, tujuan belajar, maka hukumnya boleh. Kalau tujuan yang lain, maka tidak boleh. Seperti tabarruk. Ya semoga dapat barokah atau disuruh orang misalnya. Ambilkan Al-Quran, enggak dibuat bersumpah misalnya. Itu kan ghorot yang bukan ta'allum, maka hukumnya haram. Anak kecil yang sudah tamyiz disuruh orang ngambilkan Al-Quran tanpa punya wudhu, itu hukumnya haram. Wa harumalan haram alal junubi hadil arba'ah. Wa harumalan haram alal junubi ing atase wong junub hadil arba'ah tu apa iki papat. Apa ae? Nomor 1 sholat, nomor 2 memegang Al-Quran, nomor 3 itu membawa Al-Quran, memegang Al-Quran, nomor 4 tawaf. Lah maka ditambah junub, apabila junub itu ya jelas hadas besar, hanya hadas besarnya karena junub. Kemarin ada pertanyaan, kalau mandi junub itu apakah wajib mandi? Apakah junub itu wajib mandi? Di Bromo ada pertanyaan seperti itu.
apakah juga dikatakan hadas besar yang juga wajib mandi? Lah hadas besar itu ya junub, ya khurujul mani, haid, nifas dan lain. Nah, kalau junub maka nambah di samping yang 4 yang telah diterangkan tadi, wa qiraatul Quran yang nomor 5, apabila junub, wa qiraatul Quran dan mutul Quran. Kecuali hanya ada orang haid misalnya, ada orang haid atau nifas, maka boleh kemudian baca rotib, mengikuti tahlilan kematian, itu boleh. Caranya tidak mengeluarkan suara, tapi umi itu. Jadi abi kebi itu saja. Jadi apabila kita junub terpaksa mau mengikuti tahlil karena tahlil sudah dimulai, maka kita ikuti saja tahlil itu. Tidak usah mandi dulu, tapi yang kalau tidak mepet masih lama waktunya, ya kita mandi dulu baru mengikuti tahlil. Ini masalahnya apabila waktu mepet atau tahlil sudah mulai, terus rotib sudah mulai. Di rotib, di tahlil kan ada Al-Qur'annya, ada pembacaan Yasin, ada pembacaan surat Ikhlas, terus di rotib juga seperti itu, ono ayat kursi ini, pokoknya ada Al-Quran nih. Nah, maka di situ boleh kita ikuti dengan catatan bacaan Al-Qurannya tidak kita baca dengan mengeluarkan suara, cukup akabdi, cukup umi-umi saja. Jadi la bil qalbi walau kana makruh ba'd ayatin. Nah, kecuali atau dibaca dalam kok bahasa kita itu dulu baca nang ateh. Baca nang ateh. Kalau Al-Qur'an dalam keadaan kita junub, bismillahirrahmanirrahim misalnya. Bismillahirrahmanirrahim kita mau makan membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian kita baca dengan tanpa mengeluarkan suara atau kita niati zikir, maka itu hukumnya tidak haram. Walau qasiratan. Mungkin senten sana. Al-Fatihah. Sebetulnya ada dua ya, mengamankan Al-Quran rusak itu ada dua. Nomor satu dengan cara tulisannya itu dihapus pakai air. Tulisan Al-Quran itu dihapus pakai air. Tapi solusi yang dari Sayyidina Umar dan ini dianggap masyhur. Dianggap itu lebih baik daripada penghapusan itu. Yakni dengan cara dibakar. Dengan cara dibakar, lalu abunya itu dialirkan ke sungai. Itu pendapat ini yang masyhur. Jadi mengamankan Al-Quran itu yang sudah tidak bisa dipakai lagi atau karena sobek dan lain sebagainya, itu dengan cara satu, tulisannya itu dihapus dengan cara digusuk-gusuk pakai air. Nah, kalau tidak maka dibakar, dibawa ke sungai, lalu dibakar, abunya itu dialirkan ke sungai. Dan pendapat ini dianggap yang paling masyhur. Yang paling bagus memakai atau mengambil pendapat yang nomor 2 ini. Nah, kalau masih bisa diamankan dengan cara mungkin tidak dibakar, ya tidak apa-apa, pokoknya ditaruh di tempat-tempat yang aman, sekiranya tidak dihina oleh yang lain, seperti jatuh, seperti kena injak dan lain sebagainya. Itu kalau bisa. Tujuannya apa itu? Tujuannya naruh itu ditaruh di kaligrafi. Kalau dilihat dari yang tadi dijelaskan, maka itu juga haram. Nah, kalau tujuannya litabarruk,
Tapi insya Allah kalau litabaruk itu tidak seperti itu. Kalau litabaruk itu seperti azimat. Biasanya itu kalau azimat itu penulisannya ditulis, lalu ditutup, lalu dipakai. Itu kalau azimat. Nah kalau lihat dulu kostinya, lihat dulu tujuannya. Apakah tujuannya itu litabaruk atau lidirosah? Yang jelas kalau lidirosah tidak mungkin. Jelas itu litabaruk saja. Artinya pegang kaligrafi surat Al-Quran kalau tujuannya litabaruk itu boleh gini saja. Itu gini. Jadi ada lidirosah, ada litabaruk. Kalau lidirosah itu karena untuk belajar. Menulis ayat Al-Quran karena tujuannya belajar, maka apabila dalam buku itu hanya ada Al-Quran tok, maka pegang buku yang ada Al-Qurannya itu hukumnya tidak punya wudu, hukumnya haram. Nah kalau tujuannya litabaruk, semoga kita itu mendapatkan barokah, lah maka hukumnya boleh. Megang fikora atau sesuatu yang tujuannya litabaruk tadi supaya jin hilang misalnya atau mengusir setan, maka itu kemudian menjadi boleh karena itu litabaruk. Nah, jadi artinya kalau pegang figura tidak punya wudu itu karena insya Allah litabaruk itu. Insya Allah litabaruk. Kapan hari? Insya Allah 3 hari yang lalu juga saya ada tamu yang apa jenenge bawa figura itu apa kaligrafi. Itu insya Allah tabaruk itu. Insya Allah tabaruk. Kendati demikian walaupun tabaruk, membawanya ya ojo sembarangan. Jadi pakai pataki. Ya tetap tak boleh. Artinya megang saja dan bawaannya saja dalam kondisi tidak punya wudu karena tujuannya tabaruk, maka hukumnya boleh. Insya Allah tabaruk itu tujuannya. Ada terjemahnya itu. Nah, walaupun kendati mungkin tidak ada, mungkin apalagi ada terjemahnya. Kalau ada terjemahnya berarti itu sudah bisa dikatakan tafsir, maka mutlak boleh. Kalau masih ada terjemahnya itu dikatakan tafsir. Jadi kalau tafsir maka itu mutlak boleh. Nah ini mungkin satu-satunya. Jadi di figura itu satu-satunya terdapat tulisan Al-Ikhlas, surat Ikhlas mungkin, atau ada ayat kursi, atau ada surat Yasin. Kemarin yang ke rumah itu surat Yasin dan ayat kursi. Nah, saya tanya tujuan jenengan buat ini apa? Litabaruk. Saya tanya litabaruk. Lah maka kalau tujuannya litabaruk maka hukumnya boleh. Kalau tujuannya lidirosah dan untuk belajar atau pembelajaran malah tidak boleh. Megang tulisan Al-Quran yang tujuannya lidirosah malah tidak boleh. Yang boleh malah litabaruk. Artinya boleh. Lah, hanya saja kalau bisa, nah seperti ini jangan. Kalau bisa itu yang menempel itu tidak boleh. Yang menempel paten itu tidak boleh karena akan menyebabkan penghancuran yang tidak akan dimuliakan nanti. Lah maka apabila ini apa nih? Lepet kan ada tulisan Allah itu. Ya keramik ini. Itu saya dulu di Masjid Darussalam memfatwakan tidak boleh. Nah, karena dikala terdapat pembongkaran, maka dikala ada yang pecah-pecah itu sehingga tidak termuliakan lagi. Yang menyebabkan tidak boleh kan itunya, Mas. Itu. Nah, jadi kalau mau nulis kaligrafi yang tempelan saja, yang ditempel saja. Misalnya mungkin hadza min fadli rabbi. Ini kan Al-Qur'an. Hadza min fadli rabbi di kaca mobil ditulis seperti itu, ditempel saja. Dikala nanti itu mungkin kacanya pecah, tinggal diambil saja. Nah, kalau permanen seperti ini, dikala didedel itu ada kemungkinan pecah. Nah, dikala pecah itu sudah ada kemungkinan terinjak-injak, tidak terhormat. Yang menyebabkan tidak boleh kan itunya. Apalagi ada unsur kesengajaan, keramik yang ditulis lafaz Allah ini dikala sudah hancur kemudian ada unsur kesengajaan diinjak-injak,
Nah, maka itu kan menjadi murtad. Jadi yang menyebabkan tidak boleh karena patennya ini, sehingga katanya tadi dikala rusak terjadi atau tidak ada kemuliaan lagi. Mending tempelan. Lah seperti ini kan tempelan ya, Mas. Ya, kan tempelan ini. Maka ini menjadi boleh. Bagus malah. Katanya tadi li tabaruk lil barokah. Nah, kalau seperti ini permanen ini. Jadi cari yang tidak permanen. Karena Mas Hafid ini kan selalu bersentuhan dengan bangunan. Nah, kalau disuruh orang misalnya jenengan itu punya hak untuk berpendapat. Lah, lagi itu kadang kita itu tidak usah niru Mekah. Di Mekah itu banyak kaligrafi yang permanen, itu tidak usah kita tiru. Yang kita tiru itu yang benar menurut ahlu sunnah wal jamaah. Kadang karena begini, di Mekah itu kan apa jenenge alirannya kan resmi Wahabi gitu, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi yang kita tiru yang ulama-ulama zaman kuno saja. Kalau zaman kuno itu ditulis ke kertas, Mas. Misalnya aqimus sholah wa atuz zakah dan lain sebagainya, atau inna sholata ala Allahi kitaban mauquta, itu ditulis pakai kertas. Lalu kemudian kertas ditempel. Lah dikala terjadi perehapan, ya tinggal melepas saja. Tinggal melepas, tidak sampai ada perusahaan. Lah kalau seperti keramik, repot itu, membuka satu saja itu kan sulit. Nah iya. Nah maka usahakan yang tempelan saja, bukan yang permanen.